Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat berjumpa lagi. Bertemu lagi dengan saya. Semoga tidak bosan karena wabah ini menyebabkan kita dipaksa untuk melakukan kuliah secara online. Baik, santai saja di rumah sambil bantu-bantu orang tua. Ya, ngopi-ngopi tetap di rumah. Kita bahas materi berikutnya yakni destructive test sesuai dengan AWS D11. Ya, kemarin kita sudah bahas tentang destructive test sesuai dengan ASME 9. Nah, di dalam AWS D11 nanti akan ada pembahasan tentang qualification for WPS yang part C-nya adalah qualification for performance atau welder. Nah, kita langsung saja yang 4.4 untuk kualifikasi WPS ini 4.4 membahas tentang production welding position qualified. Ya, kualifikasi untuk production welding posisi. Nah, the production welding position qualified by applied test ya untuk kualifikasi posisi dengan menggunakan tes yang terbuat dari plate shall conform to requirement of clause 4 and tabel 4.1. Jadi requirement-nya sesuai dengan klausul atau bab yang ada di bab 4 tabel 4.1. Sedangkan production welding position qualified by tubular test, maka konfirmnya sesuai dengan requirement yang ada di bab 9 tabel 9.9. Jadi nanti langsung dilihat saja di sana. Kemudian 4.5 adalah type of qualification test. Ya, macam-macam dari qualification test. The type and number of qualification tests required to qualify a WPS for a given thickness, diameter, or both shall confirm harus sesuai dengan tabel 42. Untuk CJP, complete joint penetration, sedangkan 4.3 untuk partial joint penetration atau PJP. Atau untuk fillet, saudara bisa buka di 4.4. Ya. Detail on individual NDT and mechanical test requirement-nya dijumpai di bab-bab berikut. Misal, untuk visual inspection, saudara bisa buka di bab 4, sub 4.9.1. Untuk NDT-nya, saudara bisa lihat di 4.9.2. Untuk bending, face, root, and side, itu bisa dilihat di 4.3, 4.9.3.1. Kemudian untuk uji tarik yang reduce section tension, maka saudara bisa lihat di 4.9.3.4. All wet metal tension, jadi wet metalnya yang diuji tarik itu, saudara bisa dilihat di situ 4.9.3.6. Sedangkan macro edge-nya di 4.9.4. Ini bab-bab yang saudara harus perhatikan saat nanti saudara diminta untuk melakukan kualifikasi WPS. Berikutnya 4.9 method of testing and acceptance criteria for WPS qualification. Jadi metode pengujiannya dan acceptance kriteria untuk melakukan kualifikasi WPS. Di sini disebutkan the welded test assembly conforming to 4.9.2 shall have test specimen prepared by cutting the test plate as shown in figure 4.5 sampai 4.7. Ya, coba kita lihat figurnya 45 sampai 47 itu seperti apa. Kita lihat yang 45 saja. Saya carikan dulu di WPS di 11. Kita ketikkan di situ figur 4.5.
Nah, ini figur 4.5. Figur 4.5 ini location of test specimen ya on welded test plate. Ya, welded test plate. Di situ saudara bisa lihat, ya bisa dibesarkan. Ya. Misalkan di situ ada CJP ya, complete joint penetration, ini weldnya, kemudian pada ujung-ujungnya di discharge atau dihilangi, kemudian ada side bend ya untuk reduce section tension, side bend, kemudian ini ada untuk impact, ini bisa dipakai untuk wet metal tension dan seterusnya. Biasanya lebarnya ya ada dua sepanjang 600 nih, Man. Lebih besar dari asme. Panjangnya juga 600. Ya. Ini adalah untuk figur 5. Ya, nanti saudara bisa lihat lagi 4.5 sampai 4.7. Baik, kita lanjutkan. Ya, kemudian di situ disebutkan whichever is applicable, mana di antara gambar itu yang sesuai dengan pengujian yang akan kita lakukan. Berikutnya adalah test specimen shall prepare for testing conform with figure 48, 49, 14 as applicable. Ya, ini bisa dibuka, nanti disesuaikan aja dengan kebutuhan testing yang dilakukan. Sekarang kita lihat yang pertama untuk visual, ya 4.9 visual inspection of well, ya. The visual acceptance criteria for qualification of groove and fillet weld, ya, shall conform to, harus sesuai dengan requirement berikut. Pertama, 4.9.1.1. Visual inspection of groove weld shall meet the following requirement. Jadi harus sesuai dengan requirement berikut. 1. Misalkan di sini any crack shall be unacceptable. Jadi kalau ada crack langsung ditolak saja berapapun ukurannya, regardless of size. Yang kedua, all crater itu berarti tempat pemberhentian sambungan las itu shall be filled to the full cross section of the weld. Ya, kalau saudara menghentikan di tengah, maka harus shall be filled, harus diisi ya dengan full cross section of the weld. Yang ketiga, wet reinforcement, ya reinforcementnya tidak boleh lebih dari, berarti harus kurang dari berapa itu? 1/8 in atau 3 mili. Kemudian the wet profile shall conform to figure 5.4 and shall have complete cushion. Disesuaikan dengan figur 54. Seperti tadi caranya di AWSD 11 dicari find figur 54, nanti dilihat di sana. Ya, harus menunjukkan complete cushion. Yang keempat, jika ada undercut maka tidak boleh lebih dari 1 mili. Ya. Yang kelima, the weld root for CJP, untuk rootnya complete joint penetration shall be inspected, harus diinspeksi. And shall not have any crack, tidak boleh ada crack, tidak boleh ada incomplete fusion or inadequate joint penetration, atau joint penetration yang tidak memadai. Incomplete fusion atau inadequate joint penetration sama saja istilahnya. Yang keenam, for complete joint penetration, groove weld from one side without backing. Ya, jika satu sisi ya weld one side tanpa backing, root concavity, jika ada root concavity, all made through ya atau made through shall conform to the following, harus sesuai dengan kriteria berikut ini. Jadi kalau ada concavity atau made through-nya, maka harus ikut dua aturan ini. Pertama, yang A, maksimum root concavity itu tidak, maksimum root concavity shall be, harus ya 2 mili. Ya, 2 mili provided ya the total wet thickness is equal to or greater than
Ya, then the base metal. Jadi konkavitinya atau konkavitinya itu sama dengan 2 sesuai dengan ketebalan weld thickness yang disediakan yang sama dengan atau lebih besar dari base metalnya. Ya. Yang B, the maximum melt through, ya jika ada melt through, shall be ya 1/8 in atau 3 mili. Ya. Baik, itu sementara yang bisa saya sampaikan untuk WBS qualification. Tadi kita bahas tentang fungsinya, visualnya untuk groove. Nanti di edisi berikutnya, insya Allah akan ada visual test untuk fillet. Ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.